Kita tahu iktikaf itu secara umum berdiam diri di masjid dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wong sing diam nduk masjid itu wake, Pak. Contoh, nek awan-awan sholat duhur nduk masjid jalan-jalan itu, Pak, wake sales. Iku ya sales biyen niku. Ya. Ngono ku nyateti, Pak. Nyateti apa wae iki. Ya. Jadi ngitung-ngitung. Nah, ini berdiam diri di masjid dengan amalan-amalan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya bukan iktikaf. Ya, jadi iktikaf, contoh kalau ada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifina wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang telah meninggalkan kita, yang pernah sholat di musola ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Juga kita bacakan Fatihah yang berkhidmah pada malam hari ini, mudah-mudahan segala urusan dan usahanya dimudahkan dan ditambah rezekinya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hikmah Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan babul i'tikafi wa qiyami Ramadhana, bab yang menjelaskan tentang i'tikaf dan menghidup-hidupkan malam Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu i'tikaf itu secara umum berdiam diri
di masjid dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wong sing diam nduk masjid itu wake, Pak. Contoh, nek awan-awan sholat duhur nduk masjid jalan-jalan itu, Pak, wake sales. Iku ya sales biyen iku. Ya. Ngono ku nyateti, Pak. Nyateti apa wae iki. Ya. Jadi ngitung-ngitung. Nah, ini berdiam diri di masjid dengan amalan-amalan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya bukan iktikaf. Ya, jadi iktikaf, contoh, kalau ada sholat yang tidak dilarang waktunya, melaksanakan sholat, baca istighfar, sholawat, zikir, atau membahas masalah agama. Ini juga amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh malam ini, Pak. Jadi pernah saya sampaikan kajian setelah maghrib sampai isya itu minimal mendapatkan 3 keutamaan minimal. Pertama, iktikaf. Ya, jadi kita berdiam diri di masjid. Apa itu masjid? Kemarin sudah kita sampaikan. Pokoknya jenggo sholat 5 waktu secara berjamaah itu masjid. Nah, ini termasuk masjid. Jadi kita bisa iktikaf mulai maghrib sampai isya. Yang kedua, ada pahala kajian, Pak. Ya, ngaji semacam ini mendapatkan pahala sampai kapan nanti? Sampai nanti isya. Orang yang mencari ilmu, ngapunten, ini kan dalam rangka mencari ilmu. Ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita. Iso tak ngitung iwak nduk laut itu, Pak. Ya nek iwak nduk piring ngono gampang hitungane. Ono sing iwak cuwilik-cuwilik ngono ku nek jawe Abah Wasik jembret. Ya kecil teman, Pak. Jembret itu untuk apa, Pak? Untuk terasi itu ya. Itu nggak bisa dihitung. Itu semuanya mintakan ampun untuk kita. Nek gelem del ilmu. Ya. Nah, mencari ilmu itu memudahkan jalan menuju ke surga. Ya, karena Allah suka. Lalu yang ketiga, kita duduk di sini, insya Allah sampai nanti sholat isya secara berjamaah. Dalam hadis sahih disebutkan barang siapa yang menunggu sholat berjamaah, maka para malaikat itu memohonkan ampun kepada kita selama belum berhadas. Nek ngentut sampai wudu langsung balik maneh. Nek ngentut sampai wudu, selama tidak berhadas, kita itu didoakan oleh para malaikat terus, Pak. Sampai kapan? Sampai nanti sholat isya ditunaikan. Hadis yang kedua, selama kita menunggu sholat berjamaah, dianggap oleh Allah itu sholat sunnah terus menerus. Ayo dicoba wae. Ono sing ngaji nduk kene, ono sing sholat sunnah nduk kono terus, Pak. Kuat endi ya? Pahalanya sama. Oh, metodek-metodek kita ambek mangan deh. Ya, jadi lu enak apa kajian yang semacam ini. Gak mungkin kita mampu sholat semacam itu. Nah, alhamdulillah kajian kita itu setelah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Jadi ini itikaf. Ya. Nah, syarat-syarat itikaf atau rukun itikaf menurut mazhab Syafi'i, pertama adalah niat. Nawaitul itikafa
sunnatalillahi ta'ala, atau dilengkapi nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatal ta'ala. Nek gak iso, ya Allah saya niat iktikaf, ya gitu aja cukup, ya. Jadi masuk. Yang kedua itu hukumnya adalah berdiam diri di masjid meskipun sebentar. Sebentar itu paling tidak semacam tumak nina, Pak. Kita sholat ya, Allahu Akbar. Nah, berapa detik itu pokoknya wis nduk nggone masjid metu maneh iku berarti wis itikaf. Ya. Jadi nggak harus 1 jam, 2 jam sampai sehari, ndak harus. Tapi itu minimal satu tumak nina itu sebentar. Ya. Terus syarat-syarat yang jadi itikaf pertama orang Islam. Kalau nggak Islam mlebu masjid masih niat dan seterusnya tidak dianggap itikaf. Ya. Pak Yusuf, kita Pak Yosef ini. Yusuf Islam ini ya. Ini Yosef gak Islam ini. Nah, Islam kita niat masuk masjid itikaf. Oleh karena itu ngapunten, langsung masuk niso niat, Pak. Ada yang mengatakan duduk dulu atau sholat, setelah sholat terus niat. Kadang-kadang lali, pokoknya melebu plek itu niat. Makanya kalau di Masjid Nur Fadilah itu di sana ditulis sih, Pak, nawaitul itikaf itu. Jadi dari sana plek sudah ada. Nah, tempat saya dulu ada, kita pasang di luar situ. Nah, setelah dipasang AC kok kasih pasang mana itu? Ya perlu ditulis, karena tulisan mana. Artinya apa? Masih kita sudah hafal. Itu mengingatkan, Pak. Ya, sama dengan itu loh. Doa setelah wudhu itu loh, Pak. Itu kalau orang setelah wudhu kan jarang doa kadang-kadang. Padahal apa? Keutamaan doa setelah wudhu sangat-sangat besar. Di riwayat Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang setelah wudhu lalu membaca doa wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambah di riwayat Tirmidzi, ya, sampai wa ja'alni min dzalika sholihin. Barang siapa yang setelah wudhu membaca doa itu, maka pintu-pintu surga yang ke-8 itu dibuka semuanya, Pak. Kita masuk lewat pintu yang kita kehendaki. Maka ini mawi wudhu ojo sampai nggak dungo. Di kitab Tangkihul Qaul yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab ini Syarah Lubabul Hadis, setelah wudhu nih iso itu pas doa menghadap kiblat, ya, diangkat tangannya. Setelah baca doa itu baca inna anzalnahu. Ada sebagian yang mensunahkan ini diusap di belakang. Kalau sudah begitu, tetesan air yang kita sudah keluar tadi itu jadi satu malaikat, Pak. Satu tetes, satu malaikat, itu keterangan di kitab Tangkihul Qaul. Mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka ini wudhu dimakruhkan diusap itu, Pak. Diandui itu, ya, apa maneh mawi wudhu kaya bandhoh ngono ya. Terus sarung iki buka nggo ngusap ngene. Iya nih, sempakan, nggak sempakan, ada repot ini, ya. Jadi biarkan netes, ya. Jadi ini keutamaan. Jadi ada tulisan, ya. Kalau bisa semacam itu. Terus balik. Jadi kalau ini tidak balik, itu belum memenuhi syarat. Tidak berhadas besar,
Tidak berkata, Ustaz saya ngentut ini apa? Tetap itikafnya sah. Karena hadas kecil. Ya, hadas besar tidak boleh. Ya tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam di masjid memang. Kecuali kalau terpaksa, Pak. Contoh begini, orang hadas besar. Ono awek lanang turu masjid nyipi, Pak. Nyipi basah. Kayak apa nuk biyen ini saya kimbo. Terus ape keluar, pintunya dikunci. Terkunci, nggak bisa keluar. Jadi dia itu junub tapi di masjid. Nah itu boleh. Ya, tidak menyengaja. Tapi kalau sudah bisa terbuka, cepat-cepat keluar, terus mandi junub. Nah ini. Terus apa yang membatalkan itikaf? Pertama, ngapunten bersetubuh. Oh, nota bersetubuh di masjid itu. Ya, yo BE pas dalu kono wong sik durung teko. Bu, aku kepengin, Bu. Apa wong itikaf dadine apik iki kok. Lah iki repot iki. Ya. Terus kedua, keluar masjid, ini itikafnya sudah batal. Kecuali kalau keluar masjid itu apa? Ada udhur syar'i, pipis ya, atau buang air besar, masuk lagi itu masih tetap itikaf ya, tidak batal Mas ya. Jadi itu masalah itikaf. Jadi kita itu kalau tahu ilmunya, mencari apa pahala itu sangat mudah ya, kalau tahu ilmunya ya. Ada pertanyaan ini? Ya, mari ini ya, monggo. Monggo. Kalau kita lihat dari artinya tadi itikaf kan yang ini di masjid. Ya. Rata-rata orang kita yang biasanya kita melakukan itikaf itu yang budaya itikaf itu kan ada di hari terakhir. Ya. Nah itu sekarang ini sudah memang kegiatannya itu malah sholat ya, tasbih, sholat taubat, istilahnya kan mungkin ya, meskipun tadi berdiamnya hanya sesaat, makina, kegiatannya lebih banyak istilahnya masalah. Ya, jadi rukun iktikaf itu berdiam di masjid minimal, ada minimal sesaat. Tapi semalam suntuk jauh lebih bagus. Ya, di sini tadi diceritakan kegiatannya biasanya di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nanti ada di sini memang. Ya, tapi tidak hanya itu aja, tidak puasa pun boleh. Tidak puasa pun boleh. Terus salah satu yang membatalkan pahala itikaf atau itikafnya sendiri, ngapunten, tidak amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi ngapunten ngerasani. Ini sudah hilang. Nek bapak-bapak itu kan biasanya nek kumpul-kumpul, Pak, ngapunten. Sing dirasani itu tokoh-tokoh politik umum gitu itu. Ya, itu sudah hilang. Ya. Jadi itu maksiat. Jadi kalau bisa ayo nang pos sebentar. Lapo warasan-warasan ngono. Ya, engko disentek warasan-warasane mlebu maneh. Soale nek ngarasan duduk kene, itu kafe ndak ono, Pak. Ya, jadi upayakan kalau di masjid itikaf ya, yang dibahas masalah agama, zikir, daripada ngerasani wani turu ya, turu duk masjid. Yo niat turu duk masjid, Pak. Niat to zikir terus keturun gitu loh.
Niat turu, aku tanah masjid itikaf lapo turu, wah ya enggak pas itu. Ya, zikir nanti keturun. Biasa nih posoan itu, nih zikir cepet ngantuk Pak. Ya, monggo Pak Yusuf. Ya, yang bersama yang terakhir. Ya. Jadi misalnya kita itikaf, tapi diserang kegiatan misalnya kan nggak susah. Misalnya capek tidur, kemudian bangun lagi itu kita tadi misalnya baca Al-Quran, capek tidur, kemudian itu sholat malam itu bisa. Jadi memang tidak, kadang-kadang orang itu punya kemampuan ya ngantuk, ya seperti tadi itu ya ketiduran, terus nanti kalau tidurnya ngapunten, tidurnya telentang begitu Pak, ya miring atau ini diangkat begini batal. Ya, maka kalau mau sholat sebaiknya wudhu dulu. Tapi itikafnya tetap jalan, karena itikaf itu meskipun berhadas kecil itu masih sah, tapi berhadas besar nggak sah. Ya, jadi boleh ngantuk terus ketiduran, ya. Tapi kalau bisa tidur begini Pak, ini sudah tidak batal nanti. Ya, jadi zikir gitu tidur gitu, terus tangi lagi, zikir lagi. Itu dulu pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i itu wudhunya sholat maghrib dipakai sholat subuh. Apa tidak tidur? Tidur. Ya tidurnya pakai duduk ini Pak. Makanya Imam Syafi'i itu sekitar 50 atau 52 beliau meninggal sakit ambeien Pak. Waktu itu belum ada ambeven. Ya, jadi itu kok ambeven nang apotek dongono ya. Ambeien itu banyaknya wangil Pak. Ya, melaku ya loro, numpak sepeda itu tek. Saya itu sering begitu Pak. Ini cuapek kan gitu. Ya, numpak sepeda ku ngepas tong ini. Ya, ambeien itu. Ya, omane kalau sampai wasil ya, keluar darah itu waduh ya. Itu jadi tetap diperbolehkan ya. Ini tadi ada yang belum niat itikaf ya. Jadi bisa langsung niat itikaf. Nawaitul itikafa sunnatallahi ta'ala. Saya niat itikaf karena Allah, boleh, atau sunnah karena Allah, boleh begitu. Jadi di hati ya, sunnah niat itu di hati ya. Semacam ini Pak, ngapunten. Ya, banyak memang ada kesalahan di antara kita. Kalau di mazhab Hanafi itu sholat, itu niat itu wajib atau sunnah. Wajib di mazhab Hanafi itu sama statusnya sunnah di mazhab Syafi'i. Istilah di mazhab Syafi'i wajib, itu istilah di mazhab Hanafi itu fardu. Jadi umpamanya nggak jelas niatnya, pokoknya menyengaja nang masjid itu ya sholat, itu sudah sah. Tapi di mazhab Syafi'i nggak boleh, semacam yang kemarin ditanyakan oleh Bawasik. Jadi begini, niat sholat pakai usolli fardhu dhuhri al-barakatih mustaqbilal diucapkan itu sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Allah itu niat. Waduh, nanti niat sak mono kae gak iso Ustaz. Nah ini, kalau di Fathul Mu'in atau di tempat yang lain, niat sholat wajib itu hanya yang diwajibkan usolli fardhol maghribi. Itu toh. Nek apa? Makmum tambah makmuman. Usolli fardhol maghribi makmuman. Cukup. Tidak pakai lillahi ta'ala dan seterusnya, tidak apa-apa. Jadi dalam hati ya, usolli fardhol maghribi makmuman Allahu akbar. Ya. Itu kalau sholat wajib. Makanya kalau sholat umpamanya saya mengucapkan ya, saya sholat asar, usolli fardhol maghribi salah rakatin ya. Niatnya sholat maghrib tapi sholat asar.
ucapannya tempat sholat maghrib, tapi do hati itu niat sholat asar sah. Jadi yang dihitung itu di hati. Ucapannya benar, tapi do atine salah, tidak sah. Usolli fardhul maghribi makmuman, kita aja cukup. Nek sholat sunnah, sholat hajat, sholat duha, usoli duha cukup. Jadi ada usoli, ada disebut sholatnya, sholat duha. Nggak pakai fardhon. Kalau sholat mutlak ya usoli gitu aja cukup. Jadi kalau sholat sunnah tertentu maka disebutkan namanya ya, sholli duha Allahu Akbar ya. Jadi saya sholat duha itu cukup, tapi doati Pak berbarengan dengan Allah itu usolli sholat duha Allahu Akbar ya. Itu kalau di madzhab Syafi'i. Coba kadang-kadang kita itu kurang pahamnya, hanya terucap begitu saja. Ucapan itu mendorong kita untuk bisa niat di dalam hati ya. Terus kadang-kadang ngapunten ono sing malah gak paham blas itu. Usolli itu saya pernah sholat do ngampel gitu Pak, di belakangnya imam. Hati-hati yang di belakang imam itu harus punya konsentrasi penuh untuk mendampingi imam. Nih imamnya sudah Allahu Akbar, kita cepat-cepat Pak. Ojo usoli ae ndok kene iki. Engko nek kene iki batal Pak. Ya kono wis salat, kene wis salat, kene sik usoli-usoli. Siji geot sing ndi iki durung salat masuk sing kono. Nah itu. Jadi hati-hati yang di belakang imam itu harus konsentrasi penuh, memang jadi ban serepnya ya. Nek umpamane mobil iku mogok, umpamane mobil bane gembos, nek ana ban serepe masih elek-elek titik kan iso mlaku jan Pak. Nek ana ban serepe ya wis ambles Pak wis. Gak iso mlaku. Nah itu harus. Terus kalau ada ucapan keliru dari imam, upayakan yang di belakang imam yang membetulkan, gak usah yang jauh-jauh sana, kecuali kalau yang ini menang Pak ya, kecuali kalau yang ini menang tok ya, mau menang ke mau ngantuk, mau gak hafal, mau gak opo ya. Jadi gak usah yang jauh-jauh. Nah, ini iso ngapunten sekali ini iso sing mampu jadi imam. Mbok yoho nduk mburine imam. Ini iso, begitu loh. Ya, wong kadang-kadang ngapunten. Kabeh-kabeh ku milih nek kono ya Pak nek salat Pak. Apa kok milih nek kono? Cepet ngolene, soalnya pintune nek kono ya, kene gak pintune. Ya tekone ketinggalan, delek sing ndok kene padahal kene sing kosong Pak, delek sing kono ya sekono lah ya. Dan gak ndok kene tok Pak ngono Pak, ndok dinding ngapunten, ndok dinding wis sekono wis ya. Jadi makane nek iso kaya nggone untak itu tambah enak iku. Untak itu kanan kiri pintu, belakang pintu, wis delek gampang wis, sing tengah kosong ya saling cepat boleh. Nah, ini yang kurang pas. Ada lagi mungkin ya 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 dengar suara mereka. Nah itu pengertian sebenarnya bagaimana itikaf itu berdiam atau baca-baca itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya itikaf itu di masjid. Nah, menurut saya dengar kalau istilah masjid itu
menggunakan bukan optimal waktu untuk sholat Jumat seperti itu, jadi saya masih meletak gitu. Bagaimana itu? Ya, ini nanti ada di belakang. Coba ya, yang pertama, iktikaf itu tidak hanya secara bahasa. Iktikaf itu berdiam di masjid secara bahasa. Tapi syarat, secara syariat, iktikaf itu berdiam di masjid, melakukan amaliyah-amaliyah. Nah, ini ada melakukan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah, ngaji, sholat, bahas agama, itu iktikaf. Nek meneng tok ya ke bahasa Pak. Ya. Jadi nek meneng tok itu kurang pas. Makanya disuruh ngaji terus kira meneng, aku iktikaf apa? Meneng nih. Itu bukan gitu maksudnya. Berarti sing meneng ambek sing maca Quran nduk masjid iki luwe utama sing meneng. Itu pengertian tadi ya. Jadi ya luwe utama sing maca ku mau. Nah, untuk membaca Al-Qur'an ya upayakan tidak terlalu mengganggu yang lain. Cuma ya ngono. Kenapa Sayyidina Umar itu ngajine kok keras, Pak? Pertama, beliau punya alasan. Satu, gak ngantuk. Kadang-kadang ngaji pelan ngantuk, Pak. Yang kedua, ngusir setan. Memang begitu. Jadi ngusir setan. Jadi setan ono ngaji ndak berani dekat-dekat ya. Nek ngaji ini repot nanti ya. Tapi yo nek pas ono wong sholat dan seterusnya iso yo gak usah keras ya, sekemampuan kita aja. Terus kedua, masjid ya, secara fikih yang kemarin saya sampaikan itu adalah bangunan yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Itu namanya masjid, meskipun di masyarakat itu dikatakan musola surau langgar. Lalu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid jami. Dulu itu tidak ada masjid itu, Pak. Masjid itu masjid jami itu adanya di mana? Nduk nggone kulone alun-alun. Karena satu kota, satu Madinah itu satu masjid. Kecamatan tidak punya masjid, Pak. Karena orangnya masih sedikit. Setelah perkembangannya itu di kecamatan ada masjid jami untuk Jumatan. Setelah perkembangan jauh, nek awak dhewe ngapunten Jumatan nang nggone Sukodono, Pak. Ya gak kerja-kerja, nduk nggone desa. Ya, satu desa. Nah, lalu perkembangan zaman karena padat, satu koyah dari satu Madinah menjadi satu koyah. Koyah itu bisa desa, bisa wilayah RW itu gitu. Jadi ini. Nah, nanti ada apa? Memang sebaiknya ya. Sebaiknya iktikaf itu di masjid jami. Sebaiknya. Kenapa? Meskipun di masjid nggak jami boleh. Karena nanti kalau Jumatan itu tidak keluar. Itu nanti ada di sini ya. Saya baca satu aja supaya 40 kayak menjawab yang sana tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-6 ini. Wa anha ini dari Sayyidatina Aisyah qalat, ia berkata, as-sunnatu alal mu'takifi, disunahkan bagi orang yang iktikaf alla ya'uda maridon, tidak menjenguk orang sakit, wala yashhada janazatan, tidak mengiringi jenazah, wala yamassa mra'atan wala yubashiroha, tidak menyentuh istri dan bersenang-senang, wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu, tidak keluar untuk melakukan hajat, kepentingan, keperluan kecuali yang tidak bisa dihindari.
Wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Walau i'tikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Nah ini ya, rawahu Abu Dawud. Jadi pertama disunahkan, ya disunahkan itu nggak wajib kan, Pak? Disunahkan i'tikaf itu tidak menjenguk orang sakit. Kalau sudah menjenguk orang sakit, i'tikafnya berarti batal. Tidak ikut mengiringi jenazah. Jadi dulu ngapunten, ada teman-teman jamaah tabligh, Pak, ya di Gresik waktu itu, ya kan i'tikaf di masjid, terus ada orang meninggal, disolati di masjid, ya disolati di masjid, teman-teman jamaah tabligh ini ikut sholat. Nah makamnya kan nggak jauh, teman-teman yang jamaah tabligh ini nggak ikut mengantarkan, terus dirasani yang lain. Nopo itu podo-podo Islame kok gagal mengelok ngantarkan ke makam, ya karena yang ngomong ini nggak paham. Ya umpamanya orang yang i'tikaf itu tidak ikut mengantarkan jenazah, itu juga betul karena ada hadisnya ini, ya tidak mengantarkan jenazah disunahkan. Tapi umpamanya mengantarkan boleh, tapi sudah batal i'tikafnya. Lalu tidak menyentuh wanita atau bersenang-senang, i'tikaf sak bojone di Masjid Al-Akbar gitu, Pak, sak anake ngono ndemok bojone. Ayo enggak ada, iya, ya ini tidak disunahkan, tapi boleh, ya menurut Imam Syafi'i ndemok kan batal, Pak, ya, tapi boleh, tapi tidak disunahkan. Tidak keluar untuk memenuhi hajat kecuali yang tidak bisa dihindari, pipis, buang air besar dan seterusnya. Tidak ada i'tikaf kecuali berpuasa. Nah ini i'tikaf khusus waktu puasa. Nanti ada apa hadis yang lain. Jadi i'tikaf puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Nah ini sunnah. Sunnah di masjid jami'. Kenapa? Karena nek pas Jumatan itu nggak keluar, Pak. Mana i'tikaf begini hari Jumat, nek Jumatan itu kan keluar, ya keluar ke masjid jami'. Kalau di masjid jami' sudah nggak bakal, ayo anak-anak duduk ya. Nah, enggak. Jadi semacam itu. Termasuk sholat tahiyat masjid boleh, ya di masjid. Meskipun tidak masjid apa jami, ya tadi nih ya, ini musola kalau ini dipakai sholat 5 waktu secara berjamaah, statusnya secara fikih itu masjid, berarti masuk disunahkan sholat tahiyat masjid. Memang ada perbedaan, ngapunten, ada ikhtilaf. Khusus untuk mencari Lailatul Qadar itu ada pendapat itu di masjid jami'. Pertama pendapat itu. Kenapa? Karena itba Rasulullah, ngikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu di masjid jami'. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh di masjid mana saja, termasuk tidak masjid jami'. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang mensyaratkan kalau mencari Lailatul Qadar itu di masjid jami'. Ada yang tidak mensyaratkan, yang penting di masjid. Ya, jadi semacam itu, Abanuk ya. Ini memang ada kata-kata masjid jami' ada, ya, memang gitu. Nah, memang kita itu punya sejak dulu ya, sejak dulu itu kalau iktikaf itu ya di masjid gitu, ya, bukan di musola dan seterusnya. Nah, karena apa?
karena supaya berkumpul semuanya, termasuk ngapunten mbah saya dulu punya musola kan ya, musolanya di rumah itu ya, di depan rumah kan ada musola juga besar, tapi waktu 10 malam terakhir itu ke masjid jami ya, mondok kono sholat, tapi dulu jarang sholat berjamaah, dari sholat dewe-dewe, amalia sendiri-sendiri dan seterusnya. Nah itu nanti umpamanya biasanya kalau itikaf itu kan nggak padan kok ini Pak ya, ada redup gitu ya, ada redup supaya apa, supaya lebih mengena dan seterusnya ya. Nah kadang-kadang nih redup itu betul mengantuk kadang-kadang ya, maca Quran ya wangel. Nah kalau bisa ya apa, dikasih satu sana khusus sing maca Quran nduk kono, sing sholat nduk kene, sing dzikir nduk kene gitu. Ini saya pribadi seneng redup ya, jadi baca apa, saya bacanya Al-Quran itu saya baca di waktu sholat ya, di waktu sholat. Jadi satu umpamanya ya, saya kalau 10 hari terakhir itu sholat tasbih 4 rakaat, sholat apa itu tahajud itu 2 rakaat, itu 1 juz setengah ya, 1 juz setengah. Jadi terbaca di sana. Jadi lebih bagus kita baca waktu sholat Pak ya. Nah kok bisa bocok ya, hafal Pak, harus dihafalkan ya, dihafalkan. Apalagi ina atau ya enggak apa-apa, ina ajibalan boleh dia, ina kulu ngono ayo enggak apa-apa, seperti kuake ya, ina aping 100. Repot tadi. Ada pertanyaan sih masih ya. Kalau tadi misalnya itikafnya nyambung gimana Pak? Jadi seperti yang nanti berita itu mengantar ke Pak Kampus kemudian kembali melanjutkan itikaf. Bukan melanjutkan tapi memulai lagi. Enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi memang disunahkan lebih, bahkan dulu almarhum ngapunten Pak Haji Munawir ya, itu waktu musola kecil asian itu iktikaf iktikaf 10 hari terakhir itu gowoan Pak, gowo bangkelan mangan nduk ngono gitu ya. Jadi waktu itu memang belum dipakai sholat 5 waktu ya, kita ingatkan ya, nek sebaiknya waktu itu kita iktikaf di Masjid Al-Akbar, anggone apel ngapunten Pak, saya tuh pernah iktikaf di sini loh, sebelah sini masjid apa itu, Babu Salam, cukup 2 hari saya sana, pok, wah nyamuknya banyak di Babu Salam itu, karena dekat Pak kali, pindah legok Baitur Rahman bawa sepeda, nyamuknya enggak ada Pak. Allahu Akbar, aduh sepeda aman agak pengen dalan Pak, iki apa iki, aduh repot iki. Jadi sing nduk kene akeh nyamuke, nduk kono Allahu Akbar sepeda. Itu kejadian demi Allah begitu Pak, toko lantai Pak, wanting ini ya di sana. Coba di sana sholat apa jamaah, saya nggak ikut jamaah, sholat sendiri karena ya tadi itu baca supaya dapat banyak saya begitu ya. Jadi dari ini aman Pak ya. Nah di tempat saya itu juga ada nyamuk juga di Sukasel itu, makanya kita siapkan, ini disiapkan obat nyamuk gitu Pak. Biasanya Satvel apa saya siapkan 1 botol gitu autan atau apa. Saya biasa di rumah sudah saya pakai, tapi di masjid saya suruh nyiapkan ono teman-teman yang apa, loh kalau sudah banyak temannya Pak, tidak ada nyamuknya Pak. Yang saya itu kan jam setengah 12 sudah berangkat sama istri, nyamuk wah cocok ijen nih ya, sini nak bungkus sama autan semuanya, alhamdulillah kini ya, tapi yo panas Pak, kena autan panas ini ya. Nah usake kuwoncone kan sekitar 100 lebih ya, 125 150 sama kadang-kadang itu lah, itu juga gak ada nyamuk itu ya. Nah yang penting masuk masjid, ayo niat itikaf, insya Allah
mendapatkan pahala, ya. Gak mau coba sih mau situ, ya enggak apa-apa lah ya. Jadi ini mengenai itikaf ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.